Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawl. Wa'lam lan warwa sapa sira anna ba'da masailika ing sak temene sebagiane pira-pira masalah sira allati kang sa'altani kang takon sapa sira ing ingsun anha saking allati iku la yastaqimu ora dadi pertelo atau ora dadi jejeg apa jawabane allati bil kitabati kelawan tulisan wal qauli lan ucapan in tablug lamun tumeka sapa sira tilkal halatah ing mengkono-mengkono tingkah ta'rifu atau ta'rif moko weruh sapa sira ma ing iku apa ya utawi allati wa illa lan lamun ora intablu ya fa'il muha moko utawi ngawruwi allati iku minal mustahilati setengah saking pira-pira perkara kang muhal li annaha krana sak temene allati iku zauqiyatun kang bangsa pengicip iku zauqiyatun kang bangsa pengicip. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dijelaskan tentang mizanus syariah, yaitu timbangan syariat, yang artinya dalam hal apapun kita harus menyesuaikan dengan syariat, baik dalam hal ucapan ataupun dalam hal perilaku. Siapapun yang ngomong, baik itu ulama atau jenderal atau presiden atau orang tua, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita jadikan panutan dan juga tidak boleh untuk kemudian kita ikuti. Walaupun itu bukan siapa-siapa, kok nanti ucapan dan perilakunya sesuai dengan syariat, maka wajib harus kita ikuti. Contoh misalkan ada wali, kata tadi, walinya di situ wali majdub, wali masih ada tambahan majdub lagi. Kemudian dia itu tidak sholat, wali itu tidak sholat,
waktunya sholat dia itu tidak sholat, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan diikuti, walaupun dia itu waliyun min auliyaillah. Semua tolak ukur kita dalam mengikuti apa saja itu harus mempertimbangkan syariat. Orang tua ngomong kepada anaknya, nak jangan sholat kamu. Kenapa? Kamu tidak enak badan, jangan sholat saja. Wajib kamu tentang itu. Kenapa? Karena udzur dalam sholat, kalau cuma tidak enak badan itu bukan termasuk bagian daripada udzur. Tapi yang perintah orang tua, yang keluar dari lisan orang tua sesuai dengan syariat apa tidak? Kalau tidak sesuai dengan syariat, wajib jangan kita ikuti. Makanya tadi sampai saya memberikan contoh wali saja yang derajatnya itu dekat dengan Gusti Allah, kok tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita ikuti. Dia tidak sholat, saya juga tidak sholat Pak, wong dia wali, ya saya ikut-ikutan misalkan. Iya dia wali, kamu siapa? Kan begitu. Makanya al-arifu yuhtada bih wal alimu yuhtada bih. Orang yang ma'rifat seperti para wali itu jangan kita jadikan panutan kalau bukan ulama, tapi hanya dijadikan sebagai petunjuk saja. Oh, itulah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah gara-gara kesolehannya. Apakah kita harus mengikuti? Oh tidak. Nabi saja, tidak semua nabi harus kita ikuti, itu tidak. Contoh misalkan seperti wakilah Nabi Khidir, ini ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Jadi Khidir itu masih mukhtalafun fih. Banyak ulama berseberangan pendapat, pada sing ngocak Nabi Khidir, ki pada sing ngocak wali Khidir. Beliau itu masyhur dalam cerita di Al-Kahfi itu, ketika bersama dengan Nabi Musa melihat ada seorang anak yang tidak dosa, tidak punya salah, moro-moro langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Tentu tabiatnya Nabi Musa selaku orang yang mengikuti syariat langsung tidak nerima tabiat beliau. Lantas kita sebagai umat Muhammad, apakah ingin mengikuti torekohnya Nabiullah Khidir? Bagi yang mengatakan Nabi, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam mizan syariat kita, timbangan syariat kita, membunuh orang tanpa ada sebab yang dilegalkan oleh syariat itu hukumnya dosa besar. Ternyata ilmunya Khidir pada saat itu jauh melampaui ilmunya Nabiullah Musa. Di balik kejadian itu ada hikmah besar, yang ketika hikmah itu terungkap, nyatanya betul apa yang dilakukan Nabi Khidir. Apakah Nabi Musa keliru? Ya enggak, karena pertimbangan Nabi Musa adalah pertimbangan syariat dohirnya, gitu, itu dohirnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat satu syariat bagi kalangan laki-laki, tidak boleh untuk kawin menikah melebihi 4 orang istri. Terus kamu bilang, oh saya ingin ikut Rasulullah. Rasulullah bagaimana cara nikahnya? Beliau itu menikahi istri lebih dari 4. Ini tidak boleh. Walaupun kamu mengikuti Rasulullah, tapi kamu ikut Rasulullahnya min khususiyatihi. Khususiyahnya Nabi Muhammad itu boleh kawin melebihi 4 orang istri, itu boleh, khusus Nabi.
Umatnya jangan ikut-ikutan. Paham ya? Kenapa? Karena Nabi sudah membuat syariat bagi laki-laki yang merdeka 4 orang itu sudah cukup dan tidak boleh lebih. Paham ya? Jadi ada beberapa hal yang mana kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang sifatnya di situ khususiyah atau khusus untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pun ini pokok semua santri mulai bangken dalam menilai segala hal dan ingin dijadikan sebuah pedoman harus dengan mempertimbangkan syariat. Menpancen keluar dari siapa saja kok itu tidak tentang syariat, maka harus kita ambil, wajib kita ambil kebenaran itu. Tapi walaupun muncul dari seorang kiai, seorang ulama, seorang wali, jika bertentangan dengan syariat, wajib Anda tinggalkan, jangan sampai Anda ikuti. Beda santreh ini pernah ada satu kisah Gusmi atau Ki Haji Hamim Jazuli Peloso Bojo Kediri itu. Beliau itu wali kan. Pernah membawa santrinya ke tempat makan dan tempat makan itu hidangannya adalah babi. Itu pernah kan. Satu ketika santri tersebut ditawari oleh Gusmi, ini Anda makan. Sang santri husnudzon itu boleh, karena yang merintah ini waliullah, mau dimakan itu daging babi. Langsung sebelum daging itu sampai pada mulut sang santri ditempeleng sama Gusmi. Kenapa kamu kok mau makan? Wong jenengan yang merintah kiai, jenengan Gus yang merintah. Anda tahu ini sudah diharamkan sama Allah. Kenapa kok kamu takutnya ke saya, kok tidak takut ke Allah? Ini pelajaran penting sebetulnya. Walaupun kiai natibi, guru natibi, ustaz natibi, reng tua natibi, habib natibi, presiden natibi, misalkan, memerintah kulaban sampean kelaban perintah tak sesuai kelaban syariat tak oleh diikuti, tak boleh kita lakukan apapun itu bentuknya. Ini kemudian wa'lam annal lisanal mutlaq wal qalbal mutbaq al mamlu'a bil ghaflah wasyahwah alamatus syaqawah. Masya Allah. Perlu diketahui bahwasanya lesan yang terlepas, artinya lesan yang tak bisa dikontrol. Kalau ngomong apapun keluar dari lesannya, ahli bacot gitu ke, atau ceriwis alias cerimpik wal nyocot, itu jika tetap dibiarkan maka sangat-sangat jelas menjadi tanda celaka bagi orang itu. Ingat ya. Dan kita selaku santri tahu bahwa di sini ada waw atof, yang mana faidahnya waw itu adalah mutlaqul jam'i. Artinya kalau ada orang punya lesan yang tidak bisa dikontrol, ngomong seenaknya, ngomong semaunya, dibarengin dengan hati yang tertutup, hatinya itu tertutup, tidak mau nerima nasihat, hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan emosi, penuh dengan iri dan dengki misalkan. Kemudian juga dipenuhi dengan ghaflah, lupa, lalai akan perintah Allah, dan juga penuh dengan syahwat. Ini bahaya ini.
bahaya betul. Punya lesan yang los tanpa ada rem, hatinya penuh dengan syahwat, hatinya di situ lupa kepada Allah, maka itu semua menjadi tanda dan alamat dia akan celaka. Coba perhatikan, siapapun yang kalau ngomong tidak pernah mikir, siapapun yang ketika ngomong tidak pernah tadabbur, sebelum ngomong tidak pernah menilai dulu apakah ini baik atau buruk, maka ujung-ujungnya pasti dia akan celaka. Rata-rata demikian. Berapa banyak di situ al-qatlu, pembunuhan satu dengan yang lainnya itu terjadi hanya hal yang kecil, yaitu masalah lesan yang tak bisa dikontrol. Berapa banyak saudara itu bermusuhan gara-gara teklacor atau salah dalam berbicara. Ini kepenting secara kena lesan. Makanya masyhur, salamatul insani fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dalam mengatur lesan. Ketika lesan itu bisa diam, tidak banyak ngomong, maka insya Allah bakal selamat dalam mudi. Tapi mencor-joran, lesan itu kalau sudah ngomong maka sulit untuk direm. Awas, hati-hati, celaka itu ada di depan Anda semua. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Itu dalam hadis, setiap pembicaraan anak Adam, manusia, itu semuanya ada resiko, ada madorot, ada konsekuensi. Kecuali hanya 3 hal. Yang pertama, qaulun bil ma'ruf, ucapan yang baik yang bermanfaat, amrun bil ma'ruf, perintah kebaikan, wa nahyun an mungkarin, mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah zikrullah, zikiran kepada Allah. 3 ini selamat sampean. Dadi make sampean nyocot enggak apa, ceremben enggak apa. Men keluar dari lesan berupa dari 3 hal ini, nyuruh orang sesuatu semanfaat, atau alarang orang dari madorot, dari bahaya, atau berzikiran kepada Gusti Allah, maka sampai mentul senyama lesan, itu tidak ada bahayanya. Sampean awiritan ke pengiran, adzikiran ke pengiran, maka senyaman tasbih colpak, itu tak kira bahaya. Akan tetapi jika di luar dari 3 hal ini tidak bahaya, gitu. Ketika di luar dari 3 hal ini, maka berpotensi ada masalah. Semuanya lah. Guyonan, omong tapi ageje, tapi itu nanti akan berpotensi ada kecelakaan. Apa boleh didukung dengan hati yang tidak bersih, banyak syahwat, banyak lupa kepada Allah. Hati itu adalah sumber dari segala perilaku yang ada di tubuh kita. Kalau hati kita itu buruk, maka tangan kita ini mengarah kepada perkara yang buruk. Nempeleng orang tidak ada sebab. Napok orang tandi salah. Gebay ngicok pesena orang. Itu karena hati setanggapan. Kalau nanti arahannya kepada lesan, maka jika hati ini penuh dengan kotoran, lesan akan digunakan untuk menggunjing orang, arasanan orang. Digunakan untuk apesuan ke orang, nyaleh orang, ngenah orang, bahkan manglo orang. Masuk kepada pekerjaan yang paling mudah sedunia. Apa yang saben kelakuan paling gampang ya nyala yo orang, ngojain orang. Ayolah buat pelajaran kan. Bab ngojain orang, tidak ada pelajaran itu, gurunya tidak ada. Saking mudahnya itu tanpa ada pelajaran. Laduni. Ayolah buat sing ngajarin sampean.
cara ngocehin orang, cara masalah orang, anyaleh orang, arasanan. Tidak ada gurunya itu. Saking gampang. Karena itu gampang, semua orang bisa. Punya potensi apa boleh dukung kelaban hati yang rusak, yaitu al-mamlu'ah bil ghaflati wasyahwat. Iya, awas hati-hati. Ini kasih rawan celaka itu pancen lesan kana. Nah karena pondok kadang di situ punya banyak teman, tiba-tiba tidak punya sama sekali teman. Hanya gara-gara omongannya di situ berbahaya. Ketika ngomong selalu pahit omongannya. Ketika keluar kata-kata dari lesannya pasti tajam, setajam silet atau setajam jarum, menyakitkan. Banyak orang yang di situ terlibat dengan orang yang demikian itu, semuanya itu tercederai, kan? Hatinya dilukai. Makanya dalam taklim bedah aturan jangan berteman dengan al-mukasarah fil kalam, orang yang banyak ngomong. Cek sampai akan jangan orang sebanyak omongan, saya nyocot, ceriwis alias cerempe, karena nanti dia tidak bisa ngontrol aibnya dirinya, temannya, kawannya, suaminya, kakeknya, neneknya, semuanya akan diungkap. Kenapa? Semua itu asyik dijadikan tema perbincangan. Tengah sampean, apalagi kepada orang yang selalu senantiasa ghibah, arasanan orang. Awas hati-hati, jangan lewat di depan orang yang ahli ghibah. Kalau tidak sampean ingin dijadikan sebagai tema pembahasan. Cerita Andi saya kedunging misalkan, marajia tunging kita mare Faiz lebat iya dan orang searasan bah masuk dia macam-macam masuk dia Faiz dalam riburin Faiz ruang keluar dari jeding nyenceng sarung cek tekin salat celeng misalkan raja celeng raja apa aja marji kiki duk selunduan lebat boleh ya ada boleh ini kini orang cek masyarakat anak-anak situ. Awas hati-hati cek sampai gampang along bolongan ben orang-orang semu al-mukasar fil lisan wa qalbuhu mamlu'atun bil ghuflah wa bisyahawat, maka kamu akan bahaya. Kumpul dengan orang yang rawan bahaya, itu nanti akan bahaya. Fa idza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadah falayyahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Jika kamu itu tidak mau membunuh hawa nafsumu dengan mujahadah yang benar, maka hatimu tidak akan hidup dengan makrifat kepada Gusti Allah. Orang yang makrifat atau orang yang arif itu dalam menilai semuanya insya Allah dinilai positif. Di kaman orang yang arif kan, semuanya dipandang positif, tidak ada yang negatif. Kenapa? Dia sudah makrifat, tahu hakikatul umur, hakikatnya segala sesuatu. Terus apa yang disebut dengan mujahadah? Santri itu butuh mujahadah. Mujahadah itu at-takalluf fil amal ibtidaan liyakunah malakatan intihaan. Sampai memaksa diri, sebiasa banyak ngomongnya, memulai untuk ngurangin omongan. Pertama itu berat kan? Tujuannya apa? Sampean memaksa diri untuk melawan nafsu itu agar menjadi malakah. Malakah itu watak atau bebetek yang sudah permanen, sehingga itu nanti menjadi kebiasaan sampean di akhirnya. Orang sabar nikah juga bisa elatih kan? Sabar itu bisa dilatih.
banyak diam itu juga bisa dilatih. Jadi sampean menebelein kanjana misalkan cerempet oke. Kok tak bisa lah tang model ngari lah. Kok pancen omong pancen de iya kok lah molen kene. Dak boleh begitu. Kebiasaanmu dari kecil itu masih bisa ada peluang untuk dirubah dengan mujahadah. Engkau omong ya model ngari kan. Engkau menjagongan mentak rasanan tak nyaman. Tak bisa kok mentak rasanan. Bisa, kaki tak bisa pancen. Tak bisa belain maksudnya. Ingat, dengan saya biasakan. Utamanya saya fokuskan kepada perempuan. Binaan deh, karena binaan itu pancen ruang untuk main itu tidak begitu luas. Binaan kan tak pada luas mainnya. Numpak sepeda motor modal kan tak lebur. Entar jembatan pernah jembatannya tak lebur. Dari mah ke neraka. Entar ke kanca kamar lek selek kau tu nak oleh ning telok orang saya bahas sampai sekampung kau tu ning telok aja kan mau pas kelakuna oleh satu skoto berapa orang sekali aku kan kau nyaman sahara ring lek selek macam lemak umku aja kudu tanya aku kan lemak apa jaman rasanya ya lemak aja orang saya sakit coba kaki saya rasain mentanggal kalje dekat gitu ki tengah teh lek selek itu tradisi rawan pancen rawan di mana-mana ya pancen mentak sambil omong itu tak nyaman gar kota pancen omong man topiknya di situ biasa aja misalkan sampai lek selek misalkan santri misalkan kalam daripada berapa kena iya man huruf jar berupa ini faidah apa ada canggung makanya saya selek ke tondu man saya bahas masalah hal-hal yang sifatnya ya dak hot lah kena tapi kalau menggunjing gairahnya semangat apa boleh yang digunjing itu orang yang jadi musuh weh ini topik hot betul ini siapa iya guru nyaman langsung bersepak kemarin dulu ya menkurogun kota kemarin kok mumpung enggak pas abune ki ngain lopong dulu are mumpung enggak pas mesepak ketojone mare dia saya bahas mare lanjut lek selek kengku boleh lah siapa saya bahas boleh coba bayangkan satria itu ngenangan banyak ngenangan mompas seminggu lek selek meloloh enggak jia kelagon apa tak sekecamatan saya beri coba bayangkan mangkan atuh sana orang ngerasanan salah satu ancaman yang paling saya ingat sampai sekarang orang yang tobat dari ghibah orang yang tobat bayangkan ini yang tobat ketika mati dalam kondisi tobat dari ghibah maka dia akan masuk ke surganya Allah paling terakhir. Namun wa mamata ala ghibatin orang yang mati tepan rasanan tepan lek nyelek kotok arasanan jek leman senyaman kotor kekek pah pleden ke kotor misalkan ya kan ya pola kotor nggak diunde bola pas mate tepan rasanan kita mare ya maka dia akan masuk di neraka mengawal semua ahli neraka artinya masuk terdepan bocok dan keren hari benih ntar ke konser mentar ke neraka kan iya menang konser masuk syutingan yang tidak ada bangga masih enggak Takia Genji ya magaya ada neraka aja macam hati-hati ya, dari dua hal ini antara yang tobat dari ghibah dengan yang masih ghibah keduanya sama-sama ancamannya berat
Oleh karena itu betapa dahsyatnya bahaya lesan itu pancen bahaya betul. Dan ini memang yang sering diberikan satu peringatan kepada sebuah beberapa talamid terkait masalah al-lisanil mutlaq ini. Harus sampean jaga. Lesan itu banyak nendang banyak kangkui keselamatan kita semua. Pun terakhir, kalau kita sudah mujahadah membenahi diri dengan melawan nafsu setiap saat, maka kita akan makrifat kenal Allah. Dan buah daripada kenal maka akan timbul perasaan cinta. Kalau sudah cinta kepada Allah, ibadah seberat apapun, selama apapun itu terasa nikmat. Kenapa? Kita berhubungan dengan dengan zat yang kita cintai. Apapun yang dilakukan untuk sesuatu yang dicintai pasti terasa nikmat. Sampean mengaji kitab, senang. Tambahin durasi Pak, misalkan. Tambahin boleh Pak, tambah senang sampean. Semakin lama ngaji, semakin banyak ilmu yang kita hasilkan. Itu kalau sudah cinta. Beda dengan benci. Benci ikut Bismillahirrahmanirrahim. Panas cetak lagi. Boleh kun padang kitab ayyuhal walad. Ayyuhal walad maci maciin cereng Arab beni orang. Muak kata terus kremes seminggu. Itu kalau sudah ada cinta. Ngaji setengah jam orang buat dan terus jam. Bila baru nanti ketika wallahu a'lam. Wah, ini satu kata-kata santri yang paling disenangi hanyalah wallahu a'lamu bis-shawab. Bunyi terindah di pondok pesantren bagi pembenci ilmu yaitu bunyi bel pulang atau bel selesai pelajaran. Wallahu a'lam bis-shawab.